2, 3. Ya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang berbakti di ICC Corona pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Pastor Jonas Mulyo. Kami ucapkan terima kasih kepada Pastor Jonas. Saya undang bangkit berdiri jemaat sekalian. Saya akan bacakan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Demikian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. In English, and this I pray, that your love may abound still more and more in knowledge and all discernment, that you may approve the things that are excellent, that you may be sincere and without offense till the day of Christ, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, to the glory and praise of God. Amin. Waalaikumsalam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi yang selamanya setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua. Our help is in the name of the Lord, Creator of heaven and earth, who is forever faithful and never forsakes the work of His hand. Grace and peace from our God the Father and the Lord Jesus Christ be upon us. Amen. Amin. Happy Sunday, everyone. Happy Sunday. Let's just prepare our hearts and let's worship our God together this afternoon. Just receive it.
our God is speaking. Oh, can you see it? He's got your healing. Oh, just receive it. Receive the freedom. Oh, like a flood, like a fire. Holy Spirit, fall in this place, in our hearts. Holy Spirit, fall like a flood, like a fire. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Oh Lord, we just invite you into this place, Lord, and I believe that when two or more are gathered in your name, Lord, your presence is here. So will you just be with us during the service, Lord? Will you just prepare our hearts to hear your word, Lord? And we just bow down to you, Father God. And we just love you so, so much. Let's sing this next song together, church. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us.
exalt Him. And just in this season of just newness for me, I'm about to start a new semester of school tomorrow. I'm just reminded of just all the things that I'm grateful to have. Recently, it's just been my family, it's been my friends, my community, and sometimes at the end of the day, I still feel just empty sometimes, like just tired, you know? And I wonder why. Like, why isn't that, you know, I have happiness with my family, my friends, but then at the end of the day, I'm sitting in my room and I'm still tired. Why isn't that enough for me? And it's sad because we want our family to be enough for us. We want our friends to be enough. We just want things just to be enough, right, for us. But then as I reflect, I just think, man, it's crazy because when we put Jesus first, when we have Him in our lives, that's when He becomes just more than enough for us. And when we continuously just go to Him and press in, that's when Jesus becomes enough. So I just encourage you that if you're feeling tired, to press into Jesus, because He's going to meet you where you are. So let's just sing this song about how He is enough for us. When the mountains fall and the sea turns rough, but my words stand strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail,
kasih ya Tuhan, sebab anugerah-Mu itu cukup bagi kami dan selalu cukup bagi kami di dalam kami menghadapi segala peristiwa, dalam menghadapi segala sesuatu bahkan yang menurut manusia buruk sekalipun. Anugerah-Mu itu cukup dan anugerah-Mu itu sempurna. Karenanya kami memuji Engkau ya Tuhan untuk segala kemurahan, kebaikan, kasih dan anugerah-Mu yang Kau curahkan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih, tidak bisa kami menghitungnya karena terlampau amat banyak jumlahnya untuk dihitung. Yang ada kami Tuhan, bahkan sore malam hari di tempat ini kami ada di sini juga karena anugerah yang ditumpahkan dalam kami. Karenanya Tuhan, ajari kami untuk terus bertumbuh dan bertumbuh. Bertumbuh di dalam anugerah-Mu, bertumbuh di dalam kasih-Mu, bertumbuh di dalam pengenalan akan firman-Mu, sehingga kami makin hari makin dikuduskan, makin hari makin seperti Kristus. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Biarkan kami menjadi pendengar dan pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita akan membuka bagian firman Tuhan yang setiap minggu mungkin kita sudah baca. Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai 13. Matius pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Waktu kita memperhatikan bagian ini, perhatikan di ayat 13 ada kurung pembuka dan kurung penutup. Hal ini sering ditanyakan oleh banyak orang. Bracket ini pernah seringkali ditanyakan, bahkan ada banyak orang Kristen yang tidak bisa menjawab apa maksudnya kurung di situ. Nah, kurung yang ada di ayat yang ke-13 dimaksudkan untuk memberi tanda bahwa dari semua teks bahasa asli yang ditemukan tidak ada kalimat ini. Nah, hal ini harus kita ketahui supaya kita tidak mengikuti arus. Karena ada orang yang berkata, oh kalau di dalam teks-teks asli, bahasa Yunani tidak ada, berarti kata-kata ini adalah kata-kata yang ditambahkan atau disisipkan, insert dalam bahasa Inggris. Kalau kata-kata ini adalah kata-kata yang disisipkan, berarti kata-kata ini adalah tulisan manusia. Dan kalau itu tulisan manusia yang disisipkan dalam kitab suci, maka
artinya kitab itu tidak menjadi suci. Nah, kita harus punya pemahaman yang benar terlebih dahulu tentang bagaimana Alkitab itu jadi sampai hari ini. Orang Kristen dan gereja Tuhan percaya bahwa Alkitab diwahyukan kepada para penulis mula-mula, para penulis awalnya yang diberi ilham Roh Kudus untuk menulis firman Tuhan dengan tanpa salah karena adanya penjagaan dan pertolongan Roh Kudus, sehingga para penulis dapat menuliskan Alkitab itu dengan tanpa salah. Sehingga kata yang dipakai adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kata diilhamkan Allah, kata yang dipakai adalah fasagraphe theopneustos, dinafaskan oleh Allah. Jadi Alkitab yang dimiliki orang Kristen bukanlah kitab yang tiba-tiba turun dari langit, dari surga dalam bentuk satu buku, lalu kita klaim dan dilantik jadi kitab suci. Bukan. Tetapi kitab suci ditulis oleh hamba-hamba Tuhan dalam kurun waktu lebih dari 2000 tahun. Itu sebabnya kalau kita membaca, maka kitab suci yang kita baca formatnya, bentuknya lain-lain. Ada yang bentuknya puisi seperti Mazmur, ada yang kidung pujian seperti kidung agung, ada yang berupa Torah atau Taurat Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Ada yang berupa surat-surat, misalnya surat Paulus, surat Petrus, ya. Ada yang berupa sejarah, misalnya Yosua, kisah para rasul. Dan kita melihat walaupun Alkitab ini disusun atau ditulis oleh lebih dari 40 orang, tetapi temanya adalah sama. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, Alkitab isinya adalah penebusan dan rencana keselamatan Allah bagi umat manusia melalui Yesus Kristus. Alkitab diawali dengan apa yang diciptakan oleh Tuhan Allah dan diakhiri dengan ciptaan yang baru, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Dari Kejadian sampai Wahyu, di antara dua kitab ini adalah apa-apa yang diperbuat Allah kepada umat manusia, sehingga kita bisa melihat rencana Allah, bahkan sejarah umat manusia dari sejak awal mulanya sampai akhir zaman nanti kita sudah tahu. Sehingga kalau kita membaca adanya sisipan-sisipan seperti ini tidak mempengaruhi validitas atau kewibawaan Alkitab, karena sisipan-sisipan seperti itu tidak mengubah arti, hanya menjelaskan saja. Nah, kemudian kita bertanya, ini kan yang menyampaikan kan Yesus. Yesus mengajarkan kita, kalau kamu berdoa, katakanlah Bapa kami yang di surga. Yesus kok berdoa? Katanya Yesus Tuhan. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Aneh ini sudah. Ya. Nah,
kita harus memahami pada saat Yesus Kristus turun ke dalam dunia melalui rahim Maria, maka Alkitab berkata bahwa dia Sang Ilahi mengambil kodrat manusia. Pada saat dia mengambil kodrat manusia, bukan berarti kodrat ilahinya dibuang dan ditinggalkan dan dia menjadi manusia 100%. Kalau dia menjadi manusia 100%, itulah yang dikatakan oleh saksi-saksi Yehova. Yesus itu manusia. Nah, apa yang Alkitab ajarkan? Apa yang orang Kristen percaya? Bahwa Yesus Kristus pada waktu dia turun ke dalam dunia, dia mengambil kodrat manusia. Sehingga dikatakan Yesus Kristus keluar dari Bapa. Jadi Yesus Kristus adalah firman yang turun ke dalam dunia. Kok firman bisa jadi manusia, Pak? Loh, bisa. Di agama lain aja firman jadi buku bisa kok. Kenapa firman gak bisa jadi manusia? Firman jadi manusia sehingga pada saat dia turun ke dalam dunia, dia adalah manusia 100%, tetapi dia juga adalah Allah, Sang Firman 100%. Nah, waktu Yesus mati, yang mati apanya? Manusianya mati. Tetapi apakah firman itu mati? Tidak pernah mati. Dia kembali kepada Bapa. Sehingga pada waktu Alkitab menjelaskan Yesus berdoa, orang Kristen nggak pusing akan hal itu. Dan orang Kristen tidak pernah berpikir bahwa Tuhan berdoa kepada Tuhan. Yang ada adalah Yesus berdoa kepada Bapanya. Nah, kemudian kita membaca di sini, saudara, bagaimana Alkitab mengajarkan, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana harus berdoa. Well, di dalam Alkitab ada banyak doa. Ada doa Mazmur 91, ada doa Musa, ada doanya Daud, ada doa Yabes, ada doanya, kalau kita membaca ada doanya Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 2 dan pasal-pasal selanjutnya. Tetapi doa yang diajarkan Tuhan Yesus adalah doa yang begitu indah, begitu sempurna. Karena doa ini bukan sekedar doa, tetapi doa ini mengajarkan siapa Allah itu. Dengan berdoa, doa Bapa kami, kita sedang diingatkan dan sekaligus kita sedang belajar siapa Allah yang kita sembah. Nah, kemudian Tuhan Yesus memulai, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga. Dengan doa Bapa kami, Tuhan Yesus sedang mengajarkan bahwa Allah yang disembah oleh orang Kristen adalah Allah yang non jauh di sana, di sorga, karena dikatakan Bapa kami yang di surga. Jadi orang Kristen menyembah Allah yang di mana? Menyembah Allah yang di surga. Surga adalah tempat tahtanya Tuhan Allah. Jadi kalau di surga tidak ada Tuhan Allah, jangan pergi ke sana, karena mungkin itu bukan surga. Dan kemudian dikatakan Bapa kami yang di surga. Dia ada di surga, tapi dia juga Bapa kami. Dia non jauh di sana, tetapi dia juga dekat
Mengapa bisa begitu? Yohanes 1 ayat 12 berkata, dan setiap orang yang menerima Yesus Kristus maksudnya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Loh, kok anak-anak Allah Pak Pendeta? Memangnya Tuhan Allah itu punya anak? Istilah anak-anak Allah di sini bukan artinya hubungan secara jasmani. Kalau Allah punya anak, lalu istrinya siapa? Anak-anak Allah adalah istilah, bahkan yang diperkenalkan oleh Tuhan Allah sendiri pada waktu umat Israel. Tuhan Allah menyebut dan memanggil umat Israel, anakku engkau. Menunjukkan satu kedekatan, menunjukkan hubungan istimewa, menunjukkan adanya koneksi, menunjukkan adanya relationship antara manusia dengan Tuhan Allah. Dan itu dimungkinkan karena karya penebusan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, sehingga kita boleh memanggil Allah sebagai Bapa. Sebetulnya kita ini tidak layak di hadapan Allah. Allah itu maha suci, kita tidak suci. Allah itu maha sempurna, kita tidak sempurna. Allah itu maha adil, kita tidak adil. Allah itu maha baik, kita seringkali tidak baik. Allah itu maha mengampuni, kita seringkali tidak bisa mengampuni. Jadi sebetulnya tidak ada jalan untuk kita mendekat kepada Tuhan Allah. Tapi syukur, oleh karena Dia Sang Firman itu menjadi manusia dan menjadi korban penebusan bagi kita, sehingga kita yang hidup, yang percaya dan beriman kepada Dia, Yesus Kristus, boleh mendapatkan satu status yang baru, yaitu status sebagai anak-anak Allah. Artinya kita bisa datang kepada Tuhan. Apakah kita boleh berdosa? Tunggu dulu, ya, pelan-pelan. Ya, nanti saya akan jelaskan. Jadi Tuhan Yesus berkata, Bapa kami yang di sorga. Orang Kristen punya Allah yang jauh di sana di sorga. Dia adalah Raja sorga, tapi Dia juga adalah Allah yang dekat, karena kita boleh memanggil Dia sebagai Bapa. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan di bagian yang lain dari firman Tuhan, dalam Roma pasal 8 ayat 15 dikatakan bahwa kamu tidak menerima roh yang menjadikan kamu hamba lagi, sehingga kamu hidup dalam ketakutan. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak, yang karenanya kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Penggunaan kata Bapa mencerminkan adanya satu hubungan yang dekat, sehingga orang Kristen bukan sombong, tapi orang Kristen sangat amat yakin dan percaya bahwa pada waktu kita kembali, waktu umur kita sudah selesai,
Dan pada waktu kita harus mengakhiri hidup di atas muka bumi ini, kita tahu bahwa kita sudah pasti ke surga. Bukan karena kita berbuat amal kebaikan, bukan karena kita melakukan syariat-syariat agama, tetapi kita mendapatkan kepastian keselamatan oleh karena Anda dan saya, kita semua adalah anak-anak Allah. Sementara orang lain masih belum yakin untuk pergi ke surga, orang Kristen sudah percaya dan yakin bahwa kita pasti akan ke surga. Loh, kalau begitu, kalau dikatakan bukan karena melakukan syariat agama, berarti orang Kristen boleh berbuat dosa. Sabar, nanti dulu. Ya, belum waktunya. Nanti saya jelaskan sebentar. Jadi penekanan yang pertama pada waktu kita diajarkan berdoa, Our Father who art in heaven, which art in heaven. Kita sedang diingatkan bahwa kita punya Bapa. Kalau kita punya Bapa, kita berhak atas pemeliharaan dan atas kasih-Nya dalam hidup kita. Sehingga kalau kita punya Allah yang adalah Bapa, dunia boleh semakin kacau, dunia boleh semakin tidak menentu, tetapi kita tahu bahwa kita punya Bapa dan kita pasti akan dipelihara oleh karena kasih dan anugerah-Nya. Makanya jangan alergi dengan doa Bapa kami. Ada beberapa gereja alergi dengan doa Bapa kami. Tapi saya pun sampai hari ini masih terus berdoa Bapa kami, walaupun tidak di dalam gereja, di rumah, di tempat tidur, di kursi saya berdoa doa Bapa kami. Hanya bedanya bukan balapan kayak kalau di gereja. Bapa kami di surga, amin. Orang doa Bapa kami itu tidak usah balapan, karena dapat juara satu pun aminnya nomor 1, kita nggak dikasih sepeda Pak Jokowi. Jadi nikmati doa itu. Doa bukanlah sesuatu yang merupakan ritualitas agama, tapi doa adalah satu fellowship, satu persekutuan antara kita anak-anaknya dengan Bapa kita, yang karenanya pantas waktu kita berdoa kita menikmati doa itu. Ada satu kali saya melayani satu gereja gak jauh dari sini. Selesai kebaktian, ada seorang tanya sama saya, Pastor, saya kalau doa gimana tuh Pastor? Saya kok doa itu gak sampai 2 menit dah amin itu. Saya bilang, emangnya kenapa? Doa harus 3 jam? Enggak sih, cuman kok kayaknya kok gimana ya, orang lain tuh bisa doa lama-lama gitu, tapi saya doa kok cuman gak sampai 2 menit, kadang-kadang 1 menit sudah amin Pastor. Nah, saya tanya, lah kamu berdoa untuk apa? Lah saya juga itu masalahnya, saya nggak tahu berdoa itu ngomongnya apa saja. Nah kalau sudah kita tidak tahu berdoa itu ngomongnya apa saja, ujung-ujungnya kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri. Tuhan, terima kasih sepanjang malam Engkau sudah memberkati aku. Berkati sepanjang hari ini, berkati aku. Tuhan kiranya menolong dan melindungi aku. Tuhan kiranya menolong pekerjaanku. Tuhan kiranya berjaga-jaga atas rumahku, atas istriku, atas suamiku, atas anak-anakku. Padahal berdoa bukan melulu isinya aku. Saya katakan makanya doamu cuma sebentar, karena kamu tidak pernah menaikkan doa untuk orang lain.
Waktu doa pagi, doakan Ibu Betsy, doakan Cynthia, doakan Bu Yanti, Bu Tina, ya, doakan Pak Yahya, doakan Ibu Baby, doakan Pak Darmawan, Pak Irwan, ya Ibu Siana, doakan Ibu Jovanka, Pak Miki, Bu Kerry, doakan Pak Yohanes, doakan Pak Pendeta Ben, doakan Ibu Mercy, doakan, ada banyak yang kita bisa doakan. Cuman masalahnya kita tidak menikmati doa itu. Bahkan kadang-kadang kita berdoa di dalam ketergesa-gesaan. Tuhan terima kasih Tuhan karena waktu ini sudah mepet, tinggal 5 menit harus berangkat ini. Tuhan terima kasih, amin. Selanjutnya Tuhan tahu sendiri dah. Dulu waktu saya sekolah Alkitab, saudara, teman saya menuliskan pokok doa. Terus dalam doanya gini, Tuhan, ini pokok-pokok doa kami. Tuhan baca sendiri ya Tuhan. Amin. Nakal-nakal saudara pada waktu itu ya saudara. Doakan. Doakan Brother Roberto, berdoakan Andrew, doakan siapa saja yang ada di tempat ini. Itu kunci supaya kita bisa menikmati doa itu. Saya kalau berdoa, nama siapa yang Tuhan taruh dalam ingatan saya, itu yang saya doakan. Entah orangnya suka sama saya, entah orangnya nggak suka sama saya, ya, entah orangnya kalau Imlek ngasih angpau atau minta angpau, tetap saya doakan, saudara. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bapa kami yang di surga, kita berhak atas pemeliharaan dan kasih-Nya. Tapi juga karena Dia adalah Bapa kita, maka kita juga layak untuk mendapatkan disiplin dari Tuhan. Ibrani 12 dimulai dengan ayat 7 mengatakan di situ, anak manakah yang tidak pernah didisiplin oleh bapaknya? Kalau kita anak dan tidak pernah didisiplin, sesungguhnya kita adalah anak-anak gampang. Jadi karena status kita adalah anak, apapun yang terjadi dalam hidup kita itu bukan hukuman. Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah disiplin. Katakan bersama, disiplin. Disiplin. Jadi saudara, mentalitas kita harus berubah. Jangan seperti orang-orang di luar sana yang tidak mengikut Kristus. Setelah kita mengikut Kristus, kita adalah anak-anak. Jadi kalau ada yang salah dalam hidup kita, kita mendapatkan disiplin. Tujuannya disiplin untuk apa? Bukan untuk membinasakan, tapi tujuan disiplin adalah membuat kita makin hari makin kudus dan makin seperti Kristus. Dia adalah Bapa kita. Jadi jangan kalau lagi kurang enak badan terus, oh Tuhan, hukuman apa lagi yang Kau berikan kepadaku? Kok hukuman? Bahasanya bukan hukuman. Bahasanya adalah disiplin. Disiplin adalah tanda cinta dari Bapa kita kepada kita. Karena Bapa yang baik pasti mendisiplin anak-anaknya. Jadi kalau saudara dan saya sedang mengalami disiplin dari surga, apa yang harus kita katakan? Terima kasih Tuhan. Tuhan izinkan menghadapi sakit penyakit, berani bilang terima kasih? Atau malah kita marah-marah sama Tuhan? Dasar Tuhan, saya ini kurang apa? Perpuluhan gak pernah terlambat, ya kan? Ke gereja gak pernah terlambat.
masak juga nggak pernah terlambat. Apa aja yang masih kurang, kok masih aja ya. Kalau sudah kena layoff dari tempat pekerjaan, apa yang harus kita katakan? Terima kasih buat disiplinmu ya Tuhan. Kalau kita dapat tiket dari polisi, apa yang kita katakan? F word, S word, atau bad word, atau cursing, kita bilang terima kasih Tuhan, Engkau mendisiplin saya. Tadi drivingnya kecepatan dikit. Ya. Semua yang baik dan yang kurang baik kita bisa terima karena kita punya Bapa yang mengasihi kita. Kau Bapa yang mengasihiku. Terus nanti tanya Pak Ben aja. Ya, tanya Pak Ben aja. Kita punya Bapa, Bapa kami yang di surga. Jangan tiap minggu kita berdoa doa Bapa kami, tapi itu hanya hafalan. Kita resapi, kita nikmati. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Dimuliakanlah Engkau, dikuduskanlah nama. Terus yang kedua, Dia adalah Tuhan. Kalau Dia Bapa, kita adalah anak-anak. Yang kedua dikatakan, datanglah kerajaan-Mu. Terus jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saudara, kalau saya bilang kepada Raja Charles III, King Charles, may thy kingdom reign. Kerajaanmu bertahan. Pantas nggak sudah? Pantas. Loh, pantas karena dia punya kerajaan. Tapi kalau saya bilang sama Pak Everett, may your kingdom establish. Pantas nggak? Ya bukan masalah pantas nggak pantas. Saudara pikir ini orang sudah halusinasi. Karena Pak Everett nggak punya kerajaan. Karena Pak Everett bukan raja. Jadi apa artinya? Datanglah kerajaan-Mu. Artinya kita meminta supaya kerajaannya turun. Kerajaannya memerintah atas kita. Dengan kata lain, supaya Dia menjadi raja atas hidup kita. Karena kalau Dia raja, maka kita adalah umatnya. Sehingga pada waktu kita berdoa, Thy kingdom come, maka kita tidak ragu melanjutkan dengan berkata, Thy will be done on earth as it is in heaven. Jadilah kehendak-Mu di bumi, di surga. Di rumah saya, di dompet saya, di kantong saya, di istri saya, di suami saya, di anak saya, di tempat pekerjaan saya, di manapun saya berada. Jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Nah, orang yang berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, maka dia tidak takut berkata, ya Bapa, biarlah bukan kehendak-Ku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Tuhan, hamba akan interview pekerjaan. Engkau memberkati ya Tuhan yang akan menginterview. Engkau memberkati hamba yang diinterview supaya hamba bisa berkata-kata dengan baik. Engkau memberkati proses interview supaya berjalan dengan baik. Mampukan hamba menjawab setiap pertanyaan dengan benar. Tetapi di atas segala-galanya ya Tuhan, biar bukan kehendak hamba, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Ini namanya doa yang memohon supaya datanglah kerajaan.
Wah, apa itu bisa berlaku untuk segala macam berdoa, Pastor? Tergantung kita punya iman nggak, saudara. Kita ini kalau berdoa kayak begitu kayaknya kelihatan kurang iman ya, saudara. Sebab doa yang beriman itu klaim sana, klaim sini. Tuhan, aku klaim janji. Aku klaim janji. Aku klaim janjimu. Kayak orang beli insurans itu loh, saudara. Ngeklaim, saudara. Aku klaim. Wah, ini imannya besar, belum tentu, saudara. Justru orang yang imannya besar, dia berani berkata, ya Bapa, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Saya ngajarin ini, saudara. Murid saya yang di Semarang itu taat benar, kalau saya ngomong apa dilakukan, saudara. Saya ngajarkan begini, suatu hari saya sakit, saudara. Terus dia berdoa gini, dia kepanggil saya guru Lause, saudara. Tuhan, oh hamba berdoa untuk guru Yonas yang sakit, Tuhan. Oh Tuhan, kalau Engkau kehendaki guru Yonas sembuh, maka guru Yonas akan sembuh, Tuhan. Tapi biar kehendakmu yang jadi. Saya kaget, saudara. Loh, kamu doanya kok begitu? Tapi karena saya ingat, saya pernah ngajarkan begitu, saya aminkan, saudara. Karena tidak banyak orang berani berdoa seperti itu. Anak-anak muda kalau sudah naksir cewek, saudara, mintanya apa? Aku klaim janjimu, betul? Apalagi kalau ceweknya cakep, saudara. Ada yang berani berdoa, ya Bapa, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Saudara dikasih Tuhan, inilah doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Mengakui dan mengenal Dia sebagai nomor 1, Bapa. Nomor 2, mengakui dan menghormati Dia sebagai Raja. Kalau Dia Raja, kita umat. Kalau Dia Raja, Dia berhak atas apapun yang ada pada kita. Amin. Termasuk hidup kita. Kalau sudah waktunya pulang, pulang. Kalau belum waktunya pulang, jangan pulang sendiri. Sudah. Kalau belum waktunya pulang, saya ada teman, saudara pendeta. Ini pendeta di Pemalang ya. Saya dulu pernah menjadi pengerja di Pemalang, pendeta Elian Suwito. Namanya Om Engsin panggilannya. Saudara, ini karena pendeta ini sudah tua, tapi rajin sekali besuk, saudara. Dia itu ketabrak sepeda pernah, ketabrak mobil pernah, ketabrak truk juga pernah, ketabrak bis juga pernah, saudara. Karena kalau nyebrang itu dia nggak awas lagi, saudara. Sampai suatu kali dia sudah di rumah sakit, napasnya sudah tersengal-sengal 1-2. Para pendeta diundang untuk berkumpul mendoakan dia, mengantar dia ke tempat peristirahatan terakhir. Maka pendeta berkeliling gandeng tangan nyanyi, ku serahkan dirinya pada Allah. Ada yang pernah dengar lagu itu? Ada ya? Yang kuno-kuno bersering. Lagu zaman sekarang nggak ada lagu itu. Ku serahkan dirinya pada Allah. Istrinya udah nangis. Papa. Dia bangun sehat, saudara. Padahal habis ketabrak ini. Artinya apa? Belum waktunya untuk pulang. Terus Tuhan perpanjang hidupnya. Wah, semangat, saudara. Walaupun jemaahnya nggak banyak. Jemaahnya itu paling 20-25. Kalau pagi jam 5 setiap pagi berdoa, berlutut, nangis di hadapan Tuhan, saudara. Ya, sampai suatu kali dia ketabrak mobil dan waktu itu
sudah waktunya dia untuk pulang. Makanya walaupun lukanya tidak parah, dia sudah dibawa pulang. Why? Kenapa? Thy kingdom come, thy will be done. Jadilah kehendakmu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Orang gini nggak takut apapun juga, saudara. Tinggal di rumah yang katanya ada hantu setannya pun nggak takut. Atau kalau saya diundang orang pagi-pagi untuk ngopi di Orange, saya pikir ngopi aja di Orange, saudara. Tempat kopi banyak enak-enak di dekat saya, saudara. Macam, Pak, ngopi sebentar ya di Orange. Lalu dia cerita, Pak, saya itu punya satu rumah lagi, Pak, di Huntington Beach. Itu rumah nggak ada yang berani beli, nggak ada yang berani pakai. Kenapa? Katanya ada setannya, Pak. Terus Bapak tinggal di situ? Nggak ada, Pak. Anak-anak nggak ada yang berani tinggal di situ. Terus dia nantang saya, Bapak berani datang ke situ? Berani. Kenapa takut? Thy kingdom come, thy will be done. Saya bilang nggak takut, bukan karena satu hebat, ranking 1, bukan. Tapi kita punya raja yang berkuasa atas semesta. Dia bilang, benar Pak, benar. Bapak mau doakan rumah saya? Oh mau. Kapan ya Pak ya? Tapi karena dia ketakutan sampai hari ini dia nggak pernah ngajak-ngajak saya ke rumahnya di Huntington Beach. Dia tinggal di rumahnya satunya di Brea. Dia punya beberapa rumah. Sayang kan saudara, itu punya rumah di situ, satu nggak dipakai. Coba biar dipakai orang, coba biar dipakai cuman ICC, kan lumayan saudara, nggak usah bayar, iya kan? Kenapa? Karena dia sudah ketakutan. Tuhan adalah Bapa kita, Tuhan adalah Raja kita. 2 menit saya selesaikan. Yang ketiga, dikatakan apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kemudian dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Give us today our daily bread. God is our provider. Allah sebagai Bapa, Allah sebagai Raja, Allah juga sebagai provider. Provider itu apa bahasa Indonesianya? Saya nggak ketemu. Kok supplier kok kayak orang dagang, saudara? Hah? Ya udah, setuju Bu Yanti aja. Yang menyediakan. Give us today apa? Our BMW, our Mercedes, our Volkswagen, our Tesla, our Maserati, our Jaguar, gitu kan? Give us today our daily bread, makanan kami yang secukupnya. Dia adalah penyedia. Loh kok mintanya kok yang kecil Pak? Mintanya kok our daily bread? Oh kita bacanya kebalik. Justru dari mulai sampai hal-hal yang paling kecil kita minta kepada Tuhan. Sebab kalau Tuhan tidak memberi, kita tidak memilikinya. Ada orang bilang, ya tapi saya nggak berdoa begitu. Tuhan juga berkati saya itu Pak. Paychecknya tetap aja ya. Bahkan saya dapat promosi di kantor. Ya tapi nggak ada blessingnya. Give us today our daily bread. Menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan sebagai provider. Berbeda dengan dunia modern zaman sekarang. Dunia modern zaman sekarang enggak perlu Tuhan, saudara. Bahkan sekarang orang banyak bergantung kepada artificial intelligence. Artificial intelligence itu apa ya? Kemampuan atau kepandaian artificial buatan, sudah. Jadi kalau sudah pakai chat GPT, sudah ketik di internet, chat kayak chatting itu, chat GPT. Saudara mau tanya apa saja, ada jawabnya. Lebih hebat dari Google. Kalau dulu Google kan menjawab apa saja. Bahkan
apa namanya, ada, kalau sudah pergi ke Israel di Via Dolorosa itu orang jualan kaos, tulisannya gini saudara, I don't ask Google anymore because I can ask my wife. Kalau tanya apa-apa kan ke Google ya. Cafe near me apa gitu, Starbucks near me ada di Google. Tapi sekarang ada yang lebih canggih dari Google, namanya AI, Artificial Intelligence. Bahkan sekarang Elon Musk yang menggagas Tesla itu membuat robot namanya Optimus. Sudah kayak orang jalannya sudah. Terus kemarin ada satu lagi dari South Africa, namanya Arya atau siapa begitu. Dia itu wajahnya bisa kayak manusia saudara. Ini bibirnya itu bisa kayak manusia. Karena fokusnya, dia kurang canggih seperti Optimus, tetapi wajahnya itu kayak manusia, kedip-kedip saudara. Dia bisa menunjukkan wajah marah, dia bisa menunjukkan wajah kecewa, dia bisa menunjukkan wajah nangis, sudah. Terus ditanya, what do you think? Do you know everything about life? Terus dia mikir sebentar. Terus dia jawab, yes, I do know about many things in life. Katanya gitu. Loh, ini AI, Artificial Intelligence. Nah, orang semakin bergantung ke situ dan tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Bahkan ada orang yang banyak mahasiswa sekolah Alkitab sekarang, saudara, kalau ada mau ujian, tanyanya ChatGPT, nggak belajar lagi, karena semua ada di situ. Tapi doa Bapa kami mengingatkan kita, give us today our daily bread. Terakhir, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Tuhan adalah gembala kita. Kalau dia gembala kita, dia bisa melepaskan kita dan membebaskan kita daripada yang jahat. Itu sebabnya Mazmur 23 digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus adalah gembala yang baik. Dan dengan doa Bapa kami, kita diingatkan bahwa kita tidak perlu takut akan apapun juga, sebab kita punya gembala yang baik. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, bahasa aslinya lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nanti nyanyi itu ya, musik bisa siap-siap. Tuhan adalah gembalaku, mungkin di G ya kalau bisa. Tuhan adalah gembala. Sudah dikasih Tuhan, apa yang kita takutkan hari-hari? Saudara, kadang saya di Amerika ini ngeri-ngeri sedap juga, saudara. Ngeri-ngeri sedapnya apa? Boleh masuk aja Pak Ben, terima kasih. Ya, G mungkin, kalau nggak G A. Ngeri-ngeri sedapnya apa, saudara? Kita ini kalau sudah punya umurnya lanjut, anak-anak kita nggak tinggal sama kita lagi ya saudara ya, betul ya? Sebab kalau tinggal sama kita, anak-anak itu dibikin malu sama teman-temannya. Oh, orang sudah mature adult kok tinggal sama orang tuanya. Terus kalau anak-anak kita meninggalkan kita tinggal sama siapa saudara? Loh, nggak ada yang jawab. Apa belum ada yang tua? Kalau anak-anak kita meninggalkan kita tinggal siapa saudara? Kadang saya kunjungan orang di nursing home, assisted living, itu kadang-kadang saya juga mikir saudara, nanti saya kalau sudah umur sekian apa ya begitu. Tapi doa Bapa kami ini mengingatkan saya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan
saudara. Apa yang kita takutkan hari-hari ini? Mungkin takut akan hari tua. Mungkin takut karena sakit penyakit. Mungkin takut karena kesendirian. Mungkin takut karena masa depan kita seolah-olah buram dan tidak pasti. Tapi waktu kita berdoa, doa Bapa kami, kita diingatkan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oh, haleluya. Oh, serahkan semua khawatirmu kepada Tuhan sore malam hari ini. Datang kepada Dia. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Biar jemaat sendiri nyanyi, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia terima kasih buat firman-Mu. Tidak ada yang sanggup membuat kami takut, sebab gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur kami. Karenanya Tuhan, bimbing kami terus, untuk kami bukan sekedar berdoa hafalan, tapi sungguh-sungguh menikmati kata demi kata dari doa Bapa kami ini, supaya kami terus dikuatkan hari ke hari, makin hari makin kuat, berjalan di dalam terang dan cahaya kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, tiba saatnya kami akan mengakui pengakuan iman rasuli. Untuk itu saya undang semua bangkit berdiri. Mari kita ucapkan bersama-sama. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary.
He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of the saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amin. Saya persilakan duduk. Kami akan memberikan persembahan pada hari ini. Biarlah masing-masing memberi dengan sukacita, sebab Tuhan memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Untuk itu saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa, kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih atas teguran-teguran yang Kau berikan kepada kami melalui firman-Mu. Tuhan, tolong kami, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami boleh melakukan apa yang difirmankan Tuhan kepada kami. Kami mau taat setia kepada Tuhan, tapi berikan kami kemampuan melakukannya dengan pertolongan-Mu. Tuhan, pada saat ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan tolong berkati persembahan kami hari ini agar dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati persembahan ini biarlah banyak-banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga tangan-tangan yang akan memberikan pada hari ini maupun melalui sel. Berkati kami semuanya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. As we sing, please feel free to come up front. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. The moment that I wake up
continue to worship Him, I invite you guys to stand with me as we close off our service. And let's just sing about how good of a Father He is. Silakan duduk. Jikalau di masa yang lalu Tuhan memakai Musa dengan tongkatnya melakukan begitu banyak mujizat-mujizat yang besar, Tuhan Yesus sebagai gembala kita mempunyai tongkat yang lebih daripada Musa. Gada dan tongkat Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Tidak ada apapun yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan Yesus. Mari kita datang dengan percaya kepadanya. Jikalau dalam pengakuan iman kita mengatakan, aku percaya, bukan saja kepada Tuhan Yesus, bukan saja kepada Roh Kudus,
tetapi kepada perhimpunan orang kudus, gereja Tuhan. Mengapa? Karena Roh Kudus dapat memakai kita semua, tongkat-tongkat ini, untuk berbuat mujizat yang besar. Marilah kita percaya bahwa dalam perhimpunan orang percaya ada kuasa Tuhan. Namun sebagaimana orang berdesak-desakan menyentuh Tuhan Yesus dan tidak mengalami apa-apa. Tapi sebaliknya ada seorang wanita yang menyentuh Tuhan Yesus, jubahnya saja dengan iman, dan dia mendapatkan akan kesembuhannya. Demikian pula kita semua bisa mendesak-desak Tuhan Yesus, tapi tidak dapat apa-apa. Tapi jikalau kita dengan iman, kita akan datang kepada Tuhan, percaya bahwa doa kita ini bukan sekedar bicara kepada angin, tapi berbicara kepada Bapa yang mengasihi kita. Percaya bahwa sesuatu yang besar bisa terjadi jikalau itu dikehendaki sesuai dengan rencana dan waktu Tuhan. Maka kita akan mengalaminya. Mari dengan percaya kita datang ke hadapan hadirat-Nya. Ya Tuhan, pada saat ini kami hamba-hamba-Mu berdoa. Kami dengan percaya bahwa Engkau Gembala yang baik, Engkau Bapa yang baik, yang mengasihi kami semua, yang ingin kami semua selamat. Bahkan bukan cuma selamat, Engkau ingin kami sehat. Ya Tuhan, saat ini kami datang membawa semua saudara-saudara kami yang sakit. Saudara yang sakit silahkan berdoa juga sendiri kepada Tuhan, pegang bagian yang sakit. Jikalau tidak tahu di mana, pegang saja di sumber daripada segala kehidupan manusia, di jantung saudara. Pegang saja. Mari kita berdoa meminta kepada Tuhan, menyentuh Tuhan, nama Tuhan Yesus saat ini dengan iman. Bapa dalam surga, saat ini kami menyentuhkan bagian tubuh kami yang sakit dengan percaya bahwa tangan-Mu yang berkuasa itu masih berkuasa sampai hari ini. Lewat tangan-tangan kami yang berdosa ini tapi yang telah dikuduskan bagaikan tongkat-tongkat yang Tuhan bisa pakai. Saat ini kami minta mujizat Tuhan terjadi kepada kami semua. Yang sakit disembuhkan. Kami bahkan berdoa juga bagi Ibu Betsy ya Tuhan, yang di rumah sakit lagi terkena stroke. Hari kedua diberitakan dia lebih lemah. Tapi kami berdoa Tuhan, ini hari yang ketiga atau keempat. Biar ada kebangkitan dari Tuhan. Ia disembuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Cynthia supaya mual-mualnya dihentikan oleh Tuhan. Dan penjalaran sel kansernya berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi semua kami yang punya kelemahan-kelemahan lain. Di ginjal, cuci darah, Ibu Femi. Kami berdoa Tuhan supaya kesembuhan yang dari Tuhan datang kepadanya. Dan semua saudara-saudara kami yang lain yang saat ini dengan iman memegang bagian tubuhnya yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon mujizat terjadi. Kami juga berdoa bagi Pak Rajen dan Ibu Ati yang sedang di Indonesia. Tuhan bersama dengan Ibu Ike, mohon kemurahan-Mu Tuhan, melepaskan Ibu Ike daripada belenggu-belenggu penipuan-penipuan yang mengena kepadanya. Dan melepaskan Pak Rajen dan Ibu Ati daripada
semua yang menghambat akan berkat Tuhan turun atasnya. Mohon Tuhan menolong. Bapa, kami juga berdoa bagi Pak Yonas, biarlah Tuhan memberikan otot-otot yang kuat, yang sehat, dan Tuhan terus bimbing dan pakai dia sebagai hamba-Mu. Sempurnakan dia Tuhan. Juga Ibu Aimin, biar dipulihkan sepenuhnya suaranya. Semua yang kami ingat Tuhan, yang kami bahkan tidak ingat, tapi Tuhan ingat. Saat ini kami mohon mujizat Tuhan dikembalikan pada kami. Bagi Pak Yohanes yang akan direncanakan ada operasi besar di mulutnya, kami mohon Tuhan akan membimbing langkah demi langkah sampai kepada itu semua. Sehingga ia boleh pada akhirnya berbicara dengan leluasa kembali. Terima kasih juga untuk penyertaan-Mu pada Pak Arwadi yang telah selesai surgerinya dan tubuhnya telah banyak pulih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau berdoa bagi semua persoalan lain yang membelenggu anak-anak-Mu, belenggu ketakutan, belenggu apa saja. Kami mohon belenggu yang akan membuat anak-anak-Mu menjadi tidak leluasa. Kami mohon Tuhan akan melepaskan semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa Bapa kami. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amin and amin. The grace of our Lord Jesus Christ, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, the love of God the Father, kasih dari Allah Bapa, and the fellowship with the Holy Spirit be with us all until we meet again, even meet with the Lord and live forever and ever. Menyertai kita sekalian sampai kita jumpa kembali, bahkan berjumpa dengan Tuhan Yesus dan hidup kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Have a seat and reflection time. God bless you all.